Halo semuanya, para investor. Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas Panorama, ya PANR kode sahamnya. Kira-kira seperti apa perusahaannya akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ada berita ya di survei Bank Indonesia itu kalau misalnya di kuartal 4 2020 itu akan mulai membaik nih kinerja ekonomi kita. Dan kalau misalnya dibedah lebih dalam, ternyata sektor pariwisata ya, terutama hotel dan restoran itu punya potensi untuk bertumbuh di kuartal 4 2020. Ini berita dari survei Bank Indonesia. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin hotel dan restoran, Panorama ini seharusnya bisa mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan. Karena bisnis dari perseroan ini sangat related dengan yang namanya pariwisata. Kita akan coba lihat aja langsung. Ya, ini saya ambil dari materi public expose ya perseroan. Ya, jadi profil PANR. Jadi merupakan perusahaan tourism yang terintegrasi ya si PANR ini. Dan dia udah berdiri dari tahun 1972. Jadi udah punya pengalaman lebih dari 48 tahun di industri pariwisata. Ada 4 pilar bisnis utama. Yang pertama adalah inbound. Yang kedua adalah travel and leisure. Habis itu ada media dan juga terakhir ada transportasi. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya sekilas tentang inbound, lalu tentang travel and leisure. Yang di bawahnya itu ada JTB ya, ada Chan Brothers Travel, ada Carlson Wagonlit Travel, lalu di media itu ada Reed Panorama Exhibition. Mungkin teman-teman kadang-kadang kalau pergi ke Jakarta Convention Center gitu ya, JCC atau JDC, itu kadang-kadang ada seminar-seminar atau acara-acara yang diadakan oleh Reed Panorama Exhibition. Di sini juga ada Reed Elsevier, dan di transportasi ini paling terkenal ada yang namanya WH ya. WH ini White Horse. Lalu di sini juga ada Grey Line ya, Grey Line dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita lihat dari websitenya si perseroan, dari sisi grup bisnisnya, ini dia inbound itu ada Asia World ya di sini ya, Asia World. Nah, lalu untuk travel and leisure-nya ada banyak nih, ada Chan Brother, ada CWT, ada MG ya, Orange, Panorama JTB dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi medianya, di sisi medianya di sini ada Panorama Event, ada Panorama Live Publication, Panorama Media. Kalau dari transportasinya ini dia ya, mobil-mobil atau transportasi yang dimiliki oleh perseroan. Ada D-Trans nih, ada D-Trans, lalu ada Explorer, ada Grey Line, dan juga ada White Horse. Jadi benar-benar memang terintegrasi ya, dari siapin perjalanannya, ada transportasinya juga ya kan, lalu juga ada hotelnya untuk si Panorama ini. Lalu kita akan melihat gimana kinerja keuangan dari si Panorama. Karena kita lihat sendiri tanggal 15 Oktober kemarin harga sahamnya naik menjadi 93, naik 8,14%. Kita bakal melihat dari sisi annualnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa kinerjanya dari tahun 2014 ke tahun 2019 itu udah mentok segitu aja. Paling nggak di kisaran 1,9 triliun sampai ke 2 triliun. Karena memang yang main pariwisata begini sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Jadi memang saingannya luar biasa sekali. Dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2014 labanya perseroan ini 59 miliar. Jadi memang marginnya tipis sekali, dari 2 triliun omset cuman sekitar 2%-an aja jadi laba bersih. Jadi 59M lalu 51M. Dan tahun 2016 turun ya jadi 3M lalu 36 miliar. Dan yang lebih parah lagi di tahun 2018 dan 2019 perusahaan ini mengalami kerugian 25 dan 23 miliar. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari kuartal terakhir ya di tahun 2020 itu seperti apa? Di sini kita melihat bahwa total pendapatan perseroan ini cuma 50 miliar.
Nah, 50 miliar turun drastis dari 708 miliar di tahun 2019 ya, kuartal 2-nya. Jadi memang kondisi pariwisata itu benar-benar parah banget di tahun 2020 ini karena adanya pandemi COVID-19. Nah, udah omsetnya cuma 50 miliar ya, ruginya ini sampai 55 miliar. Jadi udah benar-benar tough banget nih. Jadi yang paling penting sekarang adalah si Panorama ini bisa survive apa enggak. Nah, itu bisa kita lihat dari balance sheet-nya atau dari neracanya. Nah, ini dia ya neracanya. Perseroan ini punya kas 299 miliar. Ini udah sedikit menyusut ya dari 397 miliar. Ini 299 miliar ini boleh dikatakan cukup besar ya. Oke, sebentar ya loading. Nah, ini dia. Jadi cukup besar, 299 miliar itu sekitar 15% dari total asetnya. Dan kalau misalnya kita lihat total liabilitasnya ini 1,1 triliun. Nah, kita bakal lihat nanti secara rasio seperti apa untuk si PANR ini. Oke, dari solvency rasionya, karena kita mesti make sure dulu bahwa perusahaan ini bakal survive ke depannya atau enggak. Dilihat dari sisi current rasionya terlebih dahulu ya. Current rasionya 1,36 kali. Ini trennya kita akan lihat. Nah, trennya cenderung mengalami penurunan nih dalam waktu 1 tahun terakhir. Kalau misalnya dilihat dari 5 tahun terakhir, ya memang cenderung agak menurun nih ya, dari tahun 2018 sekarang tahun 2020. Cuman memang di tahun 2020 ini sedikit membaik tapi mulai turun lagi. Ini untuk sisi current rasionya. Lalu kalau kita mau lihat dari debt to equity rasionya, ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya karena di angka 1,21 kali. Ya, 1,21 kali, dan ini kita lihat sendiri meningkat ya. Coba kita tarik ke 5 tahun. Sebenarnya kalau dilihat dari 5 tahun ini udah jauh lebih bagus dibandingkan 5 tahun yang lalu. Ya dulu sempat 5 kali, sekarang udah di kisaran 1 kalian lah. Nah, cuman memang terakhir mengalami peningkatan, jangan sampai dia naik lagi ke atas mendekati 5 lagi karena itu akan jelek banget berarti neracanya. Jadi untuk dari sisi solvensinya secara current ratio masih oke, tapi dari sisi debt to equity rasionya mesti waspada ya, mesti hati-hati nih karena ini DER-nya termasuk tinggi, apalagi bisnisnya lagi kurang gitu bagus. Kalau bisnis lagi nggak bagus, DER tinggi, nah itu tanda-tanda kurang gitu menarik ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi valuationnya, current PE ratio-nya minus, jadi kita nggak bisa pakai karena memang perusahaan ini masih rugi ya. Kalau dilihat dari sisi price to book value ratio-nya 0,17 kali, ini sebenarnya udah murah ya, udah murah sih 0,17 kali. Nah, kita tarik ke 5 tahun terakhir, PANR ini dulu sempat ke PBV 4 kali ya, hampir 4 kali, dan sekarang udah sisa 0,17 kali. Jadi ke depan kalau misalnya memang bisnis dari pariwisata ini kembali pulih ya, vaksin COVID udah ditemukan, terus orang-orang udah mulai berani untuk travel. Nah, ini harga saham PANR ini udah terlalu murah sih kalau dari sisi PBV-nya. Oke, dan kalau bisa kita lihat dari sisi market cap perseroan ini 112 miliar. Ya, 112 miliar. Dan cashnya perseroan tadi kita ingat ya 299 miliar. Makanya perseroan ini kalau boleh dikatakan market capnya itu nilainya lagi di bawah cashnya. Ya lagi di bawah cash ya. Cuman memang perlu diperhatikan bahwa perseroan ini punya utang yang cukup besar, yaitu total net debt-nya sebesar 516 miliar. Jadi kalau misalnya kita mau hitung-hitung ya, sebenarnya perseroan ini masih agak mahal ya kalau misalnya dilihat dari sisi kita tambahin utangnya lagi. Cuman kalau kita lihat dari PBV-nya ini udah terlalu murah sih, udah terlalu murah, dan kalau tiba-tiba pulih sektornya, saham ini bisa naik cukup lumayan cepat. Oke, jadi demikian dari saya tentang PANR. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.